Pada kali ini kita akan membahas materi tentang pertimbangan etis memberi konseling anak-anak. Sebelum masuk dalam pembahasan tersebut, kita akan membahas terlebih dahulu tentang apa sih itu pengertian konseling. Konseling berasal dari kata konsel yang berarti berbicara atau bicara bersama. Yang dimaksud di sini yaitu pembicara antara konselor dengan klien. Setelah kita mengetahui pengertian konseling, lalu apa sih itu konseling anak? Konseling anak adalah konseling terhadap anak yang melibatkan antara konselor dengan anak, agar anak dapat berbicara secara bebas mengenai masalah yang dihadapi. Yang selanjutnya yaitu kriteria konselor bagi anak-anak. Yang pertama, bersikap kongruen. Anak perlu menganggap relasinya dengan konselor sebagai relasi yang bisa dipercaya dan di lingkungan yang dirasa aman agar hal ini terwujud secara terintegrasi. Secara pribadi, rendah hati, bersikap wajar, konsisten, dan stabil sehingga kepercayaan bisa ditumbuhkan dan dijaga. Anak-anak sangat pandai mengenali orang yang tidak kongruen dan yang sedang mencoba memainkan peran yang tidak konsisten dengan kepribadian yang lain. Yang kedua, berhubungan dengan sisi kekanak-kanakan. Dunia orang dewasa sangat berbeda dengan dunia anak-anak. Namun, sebagai orang dewasa tidak kehilangan dengan sisi kekanak-kanakan karena ini menjadi bagian dari kepribadian kita. Jika kita mampu menghidupkan sisi kekanak-kanakan dan memasuki dunia anak-anak, kita lebih berpeluang untuk bergabung dengan anak. Dengan sukses, memahami perasaan dan penerimaan anak-anak. Dengan membantu akan mengenali perasaan kita, meminimalkan kemungkinan perasaan ini tersimpan dan tertekan yang bisa menjadi fondasi keseimbangan emosi dan saraf di masa mendatang. Yang ketiga yaitu menerima. Sejak kecil kita semua belajar merespons sikap lisan dan non-lisan dari orang lain. Ketika kita bersama orang lain, kita mengubah sikap kita agar cocok dengan orang lain. Dengan bersikap menerima, kita tidak menunjukkan penerimaan atau penolakan. Melakukan keduanya akan berdampak pada sikap anak-anak. Hal yang harus kita lakukan adalah menerima dengan cara tidak menghakimi terhadap apapun yang dilakukan dan dikatakan oleh anak-anak. Yang keempat yaitu tidak emosional. Konselor juga harus memiliki tingkat dan pengabaian emosi. Hal ini sering dirasa sulit bagi konselor baru. Anak mungkin saja terkontrol oleh relasi tersebut karena anak tidak ingin kehilangan relasi semacam itu dengan bersikap buruk. Jika konselor terlibat secara emosional, ia mungkin akan tertekan dengan masalah tersebut seperti yang dirasakan oleh anak. Di sisi lain, anak-anak butuh merasakan kenyamanan bersama konselor. Jadi hal ini adalah mengenai keseimbangan. Konselor harus menampilkan diri di hadapan anak-anak sebagai sosok yang tenang dan stabil, yang mampu ikut serta ketika dibutuhkan dan selalu mendengar, menerima, dan memahami anak. Kita telah mempelajari 4 kriteria utama yang harus dikuasai oleh konselor anak. Jadi, konselor harus mampu beradaptasi dan menunjukkan beragam kepribadian yang dibutuhkan dalam tingkat yang berbeda dalam proses terapi dan pada titik yang berbeda dalam sesi konseling. Pertimbangan etis ketika memberi konseling anak-anak. Konseling anak-anak menyajikan pertimbangan etis yang unik. Pertimbangan semacam ini sering tidak memiliki solusi yang jelas karena tidak memiliki pedoman yang baku. Tahap awal ini difokuskan pada pengembangan relasi positif antara anak dan konselor agar si anak merasa nyaman, aman, dihargai, dihormati, dan bebas untuk berbagi kisah mereka. Yang pertama, membangun relasi konseling. Tahap awal ini difokuskan pada pengembangan relasi positif antara anak dengan konselor agar si anak merasa nyaman, aman, dihargai, dan bebas untuk berbagi kisah mereka. Yang kedua, persetujuan tindakan dan kerahasiaan. Selama proses mendapat persetujuan, situasi lain yang mungkin muncul adalah salah satu pihak memberi persetujuan, sedangkan pihak lain tidak. Hal ini bisa menimbulkan sejumlah kemungkinan untuk dipertimbangkan. Penting untuk bertindak sangat jelas mengenai kerahasiaan dan batasannya. Ketika memulai relasi konseling baru, secara khusus ketika menangani anak-anak, penting untuk mempertimbangkan apa dan bagaimana informasi yang disampaikan kepada orang tua dan pihak terkait. Yang ketiga, melibatkan anggota keluarga. Anak-anak termasuk dalam keluarga, oleh karena itu penting untuk mempertimbangkan anak di dalam konteks keluarganya dan menyadari pertimbangan etis yang mungkin timbul seperti yang telah disoroti. Biasanya orang tua lah yang memberikan relasi anak dan dengan konselor
dengan menetapkan sasaran terlebih dahulu. Meskipun demikian, anak mungkin juga memiliki sasaran tersendiri saat membangun relasi konseling. Proses ini bisa menjadi lebih menantang jika terdapat pendapat yang berbeda mengenai proses konseling dari anggota lain. Yang keempat, berhubungan dengan pihak terkait. Berhubungan dengan pihak terkait, berkonsultasi, bekerja, dan mengumpulkan informasi dari pihak tertentu di dalam kehidupan anak seperti sekolah, dokter, dan profesional lain. Terkadang penting. Mendiskusikan pro dan kontra yang mungkin muncul akibat berhubungan dengan pihak terkait. Diskusi ini bisa membentuk fondasi untuk memperoleh persetujuan lisan maupun tertulis dari anak dan orang tua untuk berhubungan dengan pihak terkait. Yang kelima, menjaga relasi konseling. Langkah selanjutnya adalah menjaga supaya relasi ini mendukung kesadaran dan perubahan yang meningkat, yaitu selama anak meningkatkan kesadaran, mengubah pandangan terhadap diri sendiri, menantang keyakinan untuk merusak diri, dan melatih serta mencoba perilaku baru. Yang ketujuh, peran dan tanggung jawab konselor. Menjadi konselor memiliki berbagai peran dan tanggung jawab. Ada 2 bidang yang termasuk peran dan tanggung jawab terhadap konselor. Yang pertama yaitu nilai. Penting untuk memahami nilai-nilai dan bagaimana nilai tersebut mungkin berpengaruh pada keputusan yang kita ambil terhadap relasi anak konselor. Nilai biasanya terpengaruhi oleh konteks budaya. Yang kedua yaitu kompetensi profesional konselor. Untuk mendukung refleksi diri, sering melakukan evaluasi terhadap hasil dan menghubungkan umpan balik anak dan orang tua adalah tindakan yang bermanfaat jika relasi anak konselor tampaknya tidak bermanfaat bagi anak atau merasa pengalaman dan keterampilan Anda tidak memenuhi kebutuhan anak. Anda bisa meminta pengawasan atau pelatihan atau juga mempertimbangkan pilihan untuk merujuk anak supaya kebutuhan anak terpenuhi. Yang kedelapan, mengakhiri relasi konseling. Proses ini meliputi menyiapkan anak untuk menghadapi akhir relasi anak konselor dan mendukung anak untuk mencapai kepekaan guna mengakhiri sesi. Anda juga memberikan anak dan orang tua kesempatan untuk mengungkapkan pendapat mereka tentang pengalaman konseling. Kesempatan tersebut juga kemungkinan anak dan orang tua mengevaluasi hasil relasi anak konselor. Selanjutnya yaitu cara konselor memberikan bimbingan terhadap anak. Banyak cara yang dapat dilakukan seorang konselor dalam memberikan bimbingan terhadap anak, yaitu dengan cara permainan atau hal-hal yang anak-anak sukai. Metode yang pertama yaitu dengan menggunakan hewan miniatur. Hewan miniatur ini dapat berupa hewan peliharaan, hewan ternak, hewan laut, dan lain sebagainya. Bahan yang digunakan dalam hewan miniatur yaitu bahan plastik, agar dapat terlihat seperti realistis. Tujuan dari metode ini yaitu menargetkan anak dalam hubungan antar sesama. Yang selanjutnya yaitu bermain menggunakan lempung. Aktivitas ini dipilih agar anak mempunyai kemampuan berpikir secara abstrak. Tujuan bermain lempung yaitu membantu anak untuk berbagi cerita tentang perasaannya yang terpendam. Dalam hal ini memungkinkan anak mengalami keberhasilan menyelesaikan tugas kreatifnya. Aktivitas selanjutnya yaitu menggambar, melukis, maupun menempel. Aktivitas ini cocok dilakukan untuk anak prasekolah. Konselor dapat mengamati cara anak dalam menggambar, melukis, maupun menempel. Nah, kemudian dengan begitu konselor dapat mengajak untuk membahas apa yang sedang anak itu rasakan. Dengan begitu, konselor dapat mengajak anak membahas apa yang sedang anak tersebut rasakan. Metode selanjutnya yaitu menggunakan buku cerita. Buku cerita melibatkan manusia, hewan, maupun hal-hal yang bersifat khayalan. Dengan anak membaca cerita tersebut dan mencoba berperan sebagai tokoh dalam cerita tersebut, anak akan dapat kesempatan untuk mengeksplorasi pikiran, emosi, dan perilakunya. Metode selanjutnya yaitu menggunakan boneka tangan.
Konselor dapat meminta anak untuk membuat drama. Lalu, konselor mengarahkan dan mengamati anak mempersiapkan drama tersebut. Penggunaan media ini memungkinkan anak untuk mengeksplorasi dan memperluas pemikirannya. Itulah tadi metode-metode yang dapat dilakukan seorang konselor dalam memberikan bimbingan terhadap anak. Sebenarnya masih banyak lagi metode-metode yang dapat dilakukan seorang konselor dalam memberikan bimbingan terhadap anak. Pada intinya, konselor harus memperhatikan apa yang anak tersebut sukai, agar pendekatan dalam bimbingan tersebut dapat tercapai secara tuntas.